Video ini tidak sampai kepada Anda secara kebetulan. Video ini sampai kepada Anda untuk tujuan ilahi. Karena Allah bangga kepada Anda. Ya, Anda. Anda yang mungkin sedang mendengarkan sekarang, merasa lelah, hancur, atau jauh dari harapan. Anda yang telah melewati malam-malam di mana air mata adalah satu-satunya bentuk doa Anda. Anda yang bertanya-tanya, apakah Allah masih melihatku? Dengarkan baik-baik. Allah tidak pernah membiarkan satu desahan, satu air mata, atau satu momen keimanan yang tulus terbuang sia-sia. Setiap kali Anda menahan diri dari dosa, setiap saat Anda memilih kesabaran daripada amarah, setiap istighfar yang Anda bisikan pelan, semuanya tercatat. Dan mungkin video ini menemukan Anda sekarang sebagai tanda bahwa usaha Anda telah mencapai surga, bahwa kesabaran Anda telah terlihat, bahwa iman Anda, sekalipun terasa rapuh, masih merupakan sesuatu yang membuat Allah bangga. Ada saat-saat ketika Allah memandang hambanya dengan bangga. Saat-saat ketika para malaikat berhenti dan berkata, inilah orang yang tetap teguh ketika orang lain menyerah. Mungkin Anda tidak menyadari nilai diri Anda sendiri, tetapi langit menyadarinya. Mungkin Anda melihat kelemahan, sementara Allah melihat kekuatan Anda. Jadi sebelum Anda beralih ke halaman lain, anggaplah momen ini serius, karena tidak setiap pesan ditujukan untuk semua orang. Pesan ini ditujukan untuk Anda. Tetaplah di sini sampai akhir, karena pada saat video ini selesai, Anda akan mengerti mengapa Allah membimbing Anda ke titik ini dalam hidup Anda. Anda akan menyadari bahwa kebanggaan Allah bukanlah untuk para penyembah yang paling lantang, tetapi untuk jiwa-jiwa yang tenang yang terus memilihnya lagi dan lagi, bahkan dalam keheningan. Sekarang, mari kita mulai refleksi suci ini. Mari kita mulai dengan kebenaran yang banyak orang lupakan, Allah tidak hanya mencintai hamba-hambanya. Dia bangga kepada mereka. Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, memberitahu kita bahwa Allah membanggakan kepada para malaikat tentang orang-orang yang bangun untuk sholat di tengah kegelapan malam. Pikirkan itu sejenak. Ketika dunia tertidur, ketika kamarmu sunyi dan kau berbisik, Ya Allah, Allah, Tuhan semesta alam, berbicara tentangmu dengan penuh hormat. Dia berkata kepada para malaikatnya, lihatlah hambaku. Dia mengingatku ketika orang lain tidak. Dia berdiri dalam kegelapan mencari rahmatku sementara orang lain tidur. Dapatkah kau bayangkan disebut-sebut di langit? Kau, manusia yang berjuang, makhluk yang tidak sempurna, dipuji oleh Allah sendiri. Itulah yang terjadi ketika kau berusaha dengan tulus. Ketika sujudmu dipenuhi air mata yang tidak dilihat orang lain. Ketika kau menahan diri dari dosa karena takut membuatnya murka. Ketika kau memaafkan seseorang. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kau menginginkan keridaan Allah lebih dari pembalasan dendam. Ini bukanlah tindakan kecil. Ini adalah perbuatan yang bergema di dunia gaib. Sekarang berhentilah sejenak dan renungkan. Seberapa sering kita meremehkan diri sendiri? Kau mungkin berkata, aku tidak cukup religius. Tetapi kau tidak menyadari bahwa perjuanganmu sendiri adalah ibadahmu. Usahamu untuk tetap berada di jalan yang lurus, musik, adalah jihadmu. Terkadang, orang-orang yang tampak kuat dikagumi oleh dunia, tetapi orang-orang yang berjuang dengan tenang adalah orang-orang yang dikagumi oleh Allah. Izinkan aku bertanya kepadamu, jika para malaikat sedang mengawasimu sekarang, akankah kamu bertindak berbeda, berbicara berbeda, berpikir berbeda? Sebenarnya, mereka sedang mengawasi. Dan Allah pun mengawasi. Setiap tarikan napas kesabaran, setiap saat kamu menahan diri dari dosa, setiap kali kamu memilih sholat daripada tidur, musik. Momen-momen itu membangun kehormatanmu di sisi Allah. Lihatlah, kesombongan di dunia ini berisik, ia mencari perhatian. Tetapi kesombongan ilahi, kesombongan Allah, itu tenang. Ini bukan tentang bagaimana orang lain melihatmu, tetapi bagaimana Allah melihatmu ketika kamu sendirian. Ketika kamu membaca Al-Quran dan berjuang dengan kata-katanya tetapi terus, musik, berusaha, Allah bangga. Ketika kamu berdoa bahkan setelah bertahun-tahun tanpa melihat jawaban, Allah bangga. Ketika kamu tetap tegar menghadapi patah hati, mengucapkan Alhamdulillah bahkan dalam kesakitan, musik, Allah bangga. Dan ketika dunia melupakanmu, Yang Maha Kuasa berfirman, lihatlah hambaku. Masih bertahan. Biarkan itu meresap di hatimu. Kamu tidak tak terlihat oleh Allah. Kamu dilihat, didengar, dan dicintai. Mungkin kamu telah menunggu sebuah tanda, sesuatu yang memberitahumu bahwa usahamu berarti.
Inilah tandanya. Inilah tandamu. Jika Allah dapat berbicara langsung ke hatimu saat ini, mungkin akan berbunyi, "Aku tahu kamu lelah, tetapi aku bangga dengan bagaimana kamu terus berusaha. Teruslah berjuang. Aku bersamamu." Sekarang mari kita bicara tentang momen-momen yang menghantui dirimu. Kesalahan, dosa, penyesalan. Mungkin kamu berpikir, bagaimana mungkin Allah bangga padaku setelah semua yang telah kulakukan? Mari kita jujur, kita semua jatuh. Kita semua berdosa. Kita semua melanggar janji yang kita buat kepada Allah dengan air mata. Tetapi inilah keindahan rahmat Allah, Dia tidak mengharapkan kesempurnaan, Dia mengharapkan ketekunan. Allah mencintai orang-orang yang kembali, bukan orang-orang yang tidak pernah tersandung. Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, "Semua anak Adam berdosa, dan orang yang paling baik berdosa adalah mereka yang bertaubat." Renungkanlah itu. Orang-orang terbaik bukanlah orang yang berdosa, kecuali mereka adalah orang-orang yang terus kembali. Musik. Mungkin kamu jatuh ke dalam dosa tadi malam. Mungkin kamu kembali melewatkan sholat subuh. Mungkin kamu kehilangan kesabaran dan sekarang merasa malu. Musik. Tetapi jika hatimu masih sakit, jika kamu masih peduli, itu berarti Allah belum berpaling, musik, darimu. Izinkan aku bertanya kepadamu, siapa yang memberitahumu bahwa Allah berhenti mencintaimu setelah kamu berbuat dosa? Pikiran itu bukan dari Allah. Itu dari setan, musik, yang ingin kamu jatuh dalam keputusasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa." Semua dosa. Bukan hanya sebagian, bukan hanya yang kecil, tetapi semuanya. Jadi ketika kamu jatuh, jangan berkata, "Aku gagal." Katakanlah, "Ini adalah kesempatanku untuk bangkit kembali." Karena setiap kali kamu kembali kepada Allah, musik, langit mencatat kembalimu, bukan kejatuhanmu. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu bertaubat dengan tulus? Musik, Allah memerintahkan para malaikat untuk menghapus dosamu dan menggantinya dengan amal kebaikan. Jadi, hal yang dulunya membuatmu merasa malu, musik, menjadi alasan untuk kehormatanmu. Begitulah Maha Pengasih Allah. Sekarang bayangkan momen ini, kamu sendirian, sudah larut malam, dan kamu berbisik, "Ya Allah, ampunilah aku." Musik, hatimu bergetar. Pada saat itu, pintu surga terbuka dan Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Musik, hambaku telah kembali kepadaku. Aku bangga padanya." Dapatkah kamu, musik, merasakannya? Raja alam semesta berbangga atas pertobatanmu. Jadi jangan pernah berpikir kamu sudah terlalu jauh tersesat. Jangan pernah berpikir kamu telah terlalu banyak gagal. Karena setiap kali kamu kembali, kamu akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin itulah sebabnya pesan ini sampai kepadamu sekarang. Karena Allah sedang memberitahumu, "Aku melihatmu berusaha untuk kembali." Musik, jangan berhenti. Fakta bahwa kamu masih memperhatikan, masih mendengarkan, masih mencari petunjuk adalah bukti bahwa Allah ingin kamu tetap dekat dengannya. Dia tidak pernah menyerah padamu. Jadi mengapa kamu harus menyerah pada dirimu sendiri? Ada perbuatan yang tidak dilihat siapapun, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada penonton. Namun di dunia yang tak terlihat, perbuatan itu bersinar lebih terang dari 1000 bintang. Musik, kebanggaan Allah bukan hanya pada apa yang terlihat, tetapi juga pada apa yang tersembunyi. Musik, sedekah yang dilakukan dengan tenang, pengampunan yang dilakukan tanpa suara, kesabaran yang ditolerir. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi amal baikmu yang tersembunyi bisa jadi alasan mengapa Allah terus memberkatimu. Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, "Barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat." Renungkan, berapa banyak kesulitan yang telah kamu ringankan secara diam-diam? Musik, berapa banyak orang yang telah kamu bantu tanpa diketahui siapapun? Berapa kali kamu memilih kebaikan daripada pembalasan? Musik. Momen-momen itu tercatat. Momen-momen itu terlihat. Momen-momen itulah yang membuat Allah bangga padamu. Izinkan saya bertanya sesuatu. Berapa banyak amal baik Anda yang masih akan Anda lakukan jika tidak ada seorang pun yang mengetahuinya? Itulah ketulusan. Musik, itulah perbedaan antara membuat orang terkesan dan menyenangkan Allah. Dunia mengukur kebesaran dengan apa yang terlihat, tetapi Allah mengukurnya dengan apa yang tersembunyi.
musik. Ada orang-orang di bumi ini yang tidak dikenal oleh siapapun, namun di surga nama mereka dikenal di antara para malaikat, karena mereka memberi ketika mereka memiliki sedikit musik, memaafkan ketika mereka terluka, dan tetap diam ketika mereka bisa saja membongkar aib orang lain. Anda mungkin salah satunya. Anda mungkin musik, seseorang yang kesabarannya yang tenang telah mencapai singgasana Allah. Mari kita bahas lebih dalam. Terkadang kesulitan yang Anda hadapi. Kesepian, kehilangan, penolakan, bukanlah hukuman. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang memurnikan Anda. Dia sedang memoles jiwa Anda melalui penderitaan. Dia sedang menghilangkan kesombongan, ego, musik, dan keterikatan sehingga hati Anda dapat membawa cahayanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik untukmu, dan mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk untukmu. Maka kesulitan yang membuatmu menangis, penundaan yang menghancurkan hatimu, mungkin justru menjadi alasan Allah memuliakanmu di hari kiamat. Karena sistem Allah tidak seperti sistem kita. Kamu mungkin kehilangan sesuatu di dunia ini dan tetap menang di matanya. Kesabaranmu, keheninganmu, ibadahmu yang tersembunyi, inilah hartamu. Bayangkan berdiri di hadapan Allah suatu hari dan Dia berkata, apakah kamu ingat malam itu kamu memaafkan seseorang yang sangat menyakitimu? Apakah kamu ingat sedekah kecil yang kamu berikan ketika kamu hampir tidak punya cukup? Apakah kamu ingat doa yang kamu panjatkan untuk orang lain, bukan untuk dirimu sendiri? Kemudian Dia tersenyum dan berkata, aku bangga padamu. Subhanallah, apalagi yang diinginkan seorang mukmin? Tetapi pahamilah ini, setiap amal baik yang tersembunyi juga datang dengan ujian. Karena setan membenci ketulusan, ia akan berbisik, tunjukkan, umumkan, cari pujian. Saat itulah kamu harus ingat. Semakin tersembunyi ibadahmu, semakin keras gemanya di langit. Jadi, jagalah kebaikanmu tetap rahasia. Biarkan itu tetap antara kamu dan Allah. Musik, karena suatu hari nanti, cahaya tersembunyi itu akan membimbingmu melewati kegelapan kubur. Suatu hari nanti cahaya itu akan bersinar di wajahmu, musik, ketika orang lain takut. Dan suatu hari nanti, itu akan menjadi alasan Allah menyatakan kebanggaannya padamu. Sekarang aku bayangkan saat terakhir, hari kiamat. Musik, langit akan terbelah. Gunung-gunung akan hancur menjadi debu. Lautan akan mendidih. Musik, setiap bangsa akan berlutut, dan kamu akan berdiri di hadapan Allah. Setiap perbuatan akan terungkap. Setiap kata, setiap pikiran, setiap rahasia. Dan pada saat itu, kamu akan tahu apakah hidupmu menyenangkannya. Tetapi bagi mereka yang dibanggakan Allah, musik, saat itu bukanlah ketakutan, melainkan kehormatan. Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda bahwa Allah akan mendekatkan hambanya dan bertanya, apakah kamu ingat dosa ini? Hamba itu akan gemetar dan berkata, ya, Tuhanku. Kemudian Allah akan berkata, aku, musik, menyembunyikannya untukmu di dunia, dan hari ini aku mengampuninya. Itulah cinta ilahi. Musik, itulah kehormatan. Dan ketika buku amal perbuatanmu diberikan kepadamu, kamu akan melihat sesuatu yang tak terduga. Musik. Halaman-halaman yang dipenuhi bukan hanya dengan doa dan puasa, tetapi juga dengan kesabaran, kebaikan, rahmat, dan air mata taubat. Anda akan menyadari bahwa setiap malam yang sunyi, setiap ujian yang menyakitkan, setiap perbuatan baik yang tenang, semuanya berarti. Rahmat Allah akan mengelilingi Anda, dan Anda akan mendengar kata-kata terindah, wahai hambaku, aku ridha kepadamu. Dapatkah Anda membayangkannya? Sang pencipta alam semesta berkata bahwa Dia ridha kepada Anda. Itulah yang dirindukan setiap jiwa. Pada saat itu, dunia ini tidak akan berarti apa-apa, bukan kekayaan, bukan status, bukan penderitaan. Karena semua yang telah Anda lalui akhirnya akan masuk akal dalam satu pernyataan itu. Aku bangga padamu. Apa yang akan Anda berikan sekarang jika Allah menjanjikan kata-kata itu kepada Anda? Akankah Anda lebih banyak berdoa, lebih banyak memaafkan, lebih banyak mencintai? Akankah Anda berhenti menunda taubat? Akankah Anda berhenti mengejar apa yang menjauhkan Anda darinya? Maka bertindaklah sekarang. Karena saat itu akan datang lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Dan ketika saatnya tiba, kamu ingin berada di antara mereka yang Allah panggil namanya dan firmankan, inilah hamba-hambaku yang tetap sabar. Musik,
yang berpegang teguh pada iman ketika dunia mengejek mereka, aku bangga kepada mereka. Jadi, saat kamu mendengar kata-kata terakhir ini, pahamilah ini. Jika video ini sampai kepadamu, itu bukanlah kebetulan. Ini adalah pesan dari yang gaib, pengingat ilahi yang memberitahumu untuk terus maju. Musik, jangan kehilangan harapan. Kamu lebih dekat dari yang kamu kira. Para malaikat mencatat ketekunanmu. Allah mengawasi usahamu. Rahmat-Nya mengelilingimu, bahkan dalam keheningan hatimu. Jadi jangan biarkan keputusasaan menang. Jangan berpikir ibadahmu terlalu kecil. Jangan meremehkan kesabaranmu. Karena setiap perbuatan baik kecil sedang membangun momen di keabadian di mana Allah akan menyatakan di hadapan seluruh ciptaan, inilah hambaku, dan aku bangga kepada mereka. Dan pada hari itu, kamu akhirnya akan mengerti mengapa setiap kesulitan, setiap penundaan, setiap doa yang tidak terkabul itu berharga. Karena Allah tidak pernah melupakanmu, Dia sedang mempersiapkan untuk menghormatimu. Musik, maka teruslah maju, teruslah beriman, teruslah berjuang. Musik. Karena sebentar lagi kamu akan berdiri di hadapan Tuhanmu, dan Dia akan tersenyum kepadamu. Dan ketika Allah bangga kepadamu, tidak ada kesuksesan yang lebih besar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau banggakan. Jadikanlah hati kami tulus, lidah kami bersyukur, dan, musik, amal perbuatan kami tersembunyi namun diterima. Ampunilah kelemahan kami dan berilah kami pahala atas ketekunan kami. Musik. Dan pada hari kami berdiri di hadapan MU, biarlah kami mendengar kata-kata indah itu. Wahai hambaku, aku ridha kepadamu. Amin.